Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua yang ada di tempat ini pagi hari ini, semua yang ada dalam keadaan yang sehat. Amin. Dalam keadaan yang penuh sukacita. Amin. Karena itu pada hari ini mari saya mau ajak kita semua untuk mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Kita boleh ada sampai pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tunduk kepala, satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan kami semua boleh ada di rumah-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai pada hari ini. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau mengucap syukur. Kami mau katakan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memimpin Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan-Nya Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Biar hanya ini Tuhan, oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, hanya ini segenap hidupku, jiwa raga kami Tuhan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari dengan segenap hati kita katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti
untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Mari pagi hari ini angkat suaramu. Mari yang rindu melayani Tuhan, yang rindu bertemu muka dengan Tuhan, yang merindukan hadirat Tuhan, merindukan lawat Tuhan. Angkat suaramu. Dengan segenap hatimu, mari menyembah Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Biar segenap hidup kami, jiwa raga kami Tuhan, kami mau berikan untuk Engkau Tuhan Yesus. Oh Jesus, haleluya. Mari lebih lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu buat Tuhan. Yang rindu Roh Kudus menjamah, angkat suaramu. Jesus, Jesus, haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan, lawatanmu di tempat ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Oh Jesus, yes Lord. Biar kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus, hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, memuji menyembah-Mu Yesus. Hanya ini Tuhan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Come on, dancing my soul, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Mari lebih lagi buat Tuhan katakan. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Dancing, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Woo! Haleluya. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus terhubung sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus satu frekuensi sama Engkau Tuhan Yesus. Dan seumur hidup kami Tuhan, kami mau terus berkata, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang telah memelihara setiap kami Tuhan Yesus. Dan kasih dan setia-Mu Tuhan Yesus yang tak pernah layu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama katakan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih, saya persilakan kepada hambanya Pastor Nathan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mengambil keputusan yang terbaik ada di dalam rumah-Mu. Yes. Dan hari ini kami boleh merayakan kebaikan-Mu buat kami. Engkau sungguh sangat amat baik buat Yes. kami. Sejak kami masuk dalam ruangan ini, kembali kami boleh diingatkan ada Tuhan yang sangat baik buat kami. Setiap pujian yang boleh dinaikkan mengingatkan kepada kami, Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh mengecewakan, dunia boleh menjadi tidak adil, bahkan keadaan hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Bahkan beberapa orang mengatakan dunia masuk ke dalam kegelapan. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami punya Tuhan yang baik. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Engkau melawat kami. Setiap kami dilawat oleh Tuhan. Setiap kami diingatkan ada Tuhan yang sangat peduli sama kami. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima
kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau juga urapi setiap kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Saudara-saudara tetap berdiri ya. Saya mau say thank you sama Ricky, puji-pujiannya luar biasa. Tapi saya jadi pengen nyanyi satu lagu lagi. Kalau nggak salah G ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Sebelum kita duduk, boleh angkat tangan dulu semuanya. Kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Sangat baik. Sangat baik. Amat baik. Amat baik. Buat saya. Buat saya. Sekali lagi, buat saya. Buat saya. Sekali lagi, buat saya. Buat saya. Selamat duduk saudara. Thank you Ricky dan semua timnya. Ada satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau kita baca di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu diulang beberapa kali. Ada satu dosa yang membuat Tuhan membunuh ribuan, bahkan puluhan ribu orang-orang Israel. Saya nggak ada rencana ngomong ini hari ini, tetapi saya tergerak untuk ngomong ini. Jadi saya ingetin lagi, ada satu dosa yang sangat dibenci sama Tuhan. Karena waktu saya baca cerita itu, terjadinya berkali-kali. Dan waktu orang Israel melakukan itu, Tuhan selalu membunuh ribuan, bahkan puluhan ribu orang Israel. Sudah tahu nggak dosa apa itu? Sudah tahu nggak dosa apa itu? Bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah berjuang dengan luar biasa supaya kita bisa nafas dengan free setiap hari. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan sudah memberikan pembelaan kepada kita. Tapi tanpa kita sadari, kita seringkali ngomong, kok hidupku kayak gini ya? Kok hidupku kok susah ya? Kenapa begini ya? Makanannya keasinan ya, pelayanannya jelek ya, rumah makannya gelap ya. Terus saja isinya komplain. Makanya hari ini saya senang banget puji-pujiannya. Saya mau katakan ya, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, tidak mengurangi sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi jangan pernah berhenti ngomong Tuhan Yesus baik. Jangan pernah berhenti ngomong Bapa, Engkau sungguh baik. Kayaknya saya belum ngomong shalom ya. Shalom saudara semua. Senang banget lihat saudara semua hari ini. Semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah cerita yang beberapa bulan lalu sudah saya sampaikan di rumah doa. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan lagi hari ini. Tapi ini hanya pendahuluan ya, cepat aja. Saya mau kita kenalan dengan seorang Jepang namanya Hiro Onoda. Hiro Onoda. Siapa sih Hiro Onoda? Onoda lahir di Kamekawa, Wakayama Prefecture, Jepang. 19 Maret 22. Tahun 39, jadi dia lahir 22, tahun 39 dia mulai kerja, si Hiro Onoda muda ini mulai kerja di sebuah trading company di Wuhan, China. Wuhan namanya ini terkenal ya, ada yang tahu nama Wuhan apa? Corona, yes. Terus tahun 42, Onoda dipanggil wajib militer masuk ke Imperial Japanese Army dan diarahkan atau diinstruksikan untuk bergabung dalam perang gerilya. Tahun 42 itu. Terus tahun 44 setelah selesai pelatihan wajib militer, Onoda dikirim menjadi tentara yang berperang secara gerilya di Lubang Island, Filipina. Misinya jelas untuk menghancurkan bandara dan pelabuhan di pulau itu. Sekaligus menghancurkan pesawat-pesawat dan kapal-kapal musuh. Itu tahun 44.
Nah, itu kan Desember 44 ya. Februari 45, Amerika Serikat dan waktu itu namanya belum negara Filipina Commonwealth mengambil alih Pulau Lubang tadi. Terus kita tahu sejarahnya 6 Agustus 45 Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki. Dan tanggal 15 Agustus 45 Kekaisaran Jepang di bawah pemerintahan Kaisar Hirohito menyatakan menyerah kepada tentara sekutu dan itu ditandatangannya di 2 September 45 di atas kapal perang Amerika Serikat. Nah, hari ini kan kita mau kenalan sama tokoh yang namanya Hiro Onoda. Terus pertanyaannya Hiro Onodanya gimana gitu kan ya? Kan tadi dia tahun 44 dikirim ke Pulau Lubang atau Lubang Island, Filipina. Terus tahun 45 Amerika Serikat mengambil alih pulau itu. Jadi cuman 2 bulan praktis dia ditugaskan di pulau itu. Terus setelah itu Jepang menyerah. Nah, kita tidak tahu cerita Hiro Onoda di saat itu. Tetapi ada sebuah berita tahun 1974 seorang explorer ya, seorang petualang Jepang namanya Norio Suzuki. Itu memang suka berkelana dari satu pulau ke pulau lain dan 20 Februari 1974 Norio Suzuki menemukan Hiro Onoda masih ada di Lubang Island, Filipina. Dan akhirnya dia dikasih tahu sama Norio Suzuki bahwa Jepang sudah kalah perang, sudah menyerah. Dan akhirnya dia menyerah kepada, kita lihat itu yang baju coklat itu pemerintah Filipina, yang di belakangnya adalah wakil dari tentara Amerika dan di sebelahnya adalah mantan atasannya waktu dia dikirim ke Pulau Lubang. Waktu saya mendapatkan cerita ini, saya baca ceritanya, sejak dia diturunkan atau ditugaskan di Lubang Island 26 Desember 1944, sampai dengan dia ditemukan oleh Norio Suzuki tahun 1974, tepatnya 20 Februari, dia itu hidupnya luntang-lantung. Dia hidupnya dari satu pohon kepada pohon yang lain, satu gua kepada gua yang lain. Dia ngumpet di Lubang Island, hidupnya mencuri makanan dari penduduk, terus apapun yang ada di hutan itu dia makan. Tadinya dia berempat, ada 3 temannya, tapi 3 temannya satu demi satu mati. Jadi akhirnya dia tinggal sendiri. Dan cerita Hiro Onoda ini ternyata sama dengan sebuah cerita yang terjadi di kepulauan Indonesia namanya Pulau Morotai. Ada seorang tentara Jepang yang dia terputus hubungannya dengan dunia, dia terputus hubungannya dengan komandannya, dia nggak tahu kalau tentara Jepang sebetulnya sudah menyerah. Dia tidak tahu kalau perang itu sudah selesai. Nah, apa yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara semua, termasuk saya hari ini, ini adalah sebuah konsekuensi yang fatal. Dan yang saya sampaikan ini ada beberapa literatur yang menulis hal yang sama. Ini adalah sebuah konsekuensi yang fatal. Kalau satu orang, kalau Hiro Onoda kan ceritanya tadi tentara ya. Kalau satu orang tentara terputus komunikasinya dengan komandannya. Nangkap Pak, saudara? Waktu Hiro Onoda putus komunikasinya, putus hubungannya dengan komandannya selama berapa tahun tuh?
44 sampai 74. 30 tahun, ya 29-30 tahun, hidupnya luntang-lantung di gua, di pohon demi pohon, karena dia harus tinggal di atas pohon yang tinggi supaya nggak kelihatan. Dia harus ngumpet di gua, hidupnya luntang-lantung, hidupnya merana, hidupnya tidak menikmati janji Tuhan. Nih, saya masuk rohani ini. Hidupnya tidak menikmati janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu besar banget dalam hidup kita. Kalau saudara tahu, tempat yang paling menyedihkan di muka bumi ini adalah kuburan. Betul ya? Kenapa? Karena banyak orang yang kita kasihi, orang yang dekat sama kita, jenazahnya ada di kuburan. Tetapi saya setuju, tempat yang menyedihkan di muka bumi ini ada di kuburan. Kenapa? Karena banyak orang yang mati tanpa menikmati janji Tuhan. Berapa banyak orang yang mati di kuburan belum menikmati janji Tuhan. Jadi saya pengen hidup saya, termasuk saudara-saudara semua, sebelum kita mati nanti, kita sudah menikmati janji-janji Tuhan. Secara utuh. Janji Tuhan banyak, jadi jangan cepat-cepat senang kalau baru dapat 1 atau 2. Secara utuh. Nah, kembali ke cerita Hiro Onoda, saya mau ajak saudara bayangin deh, hidupnya merana, hidupnya luntang-lantung di dalam hutan. Ngumpet dari satu gua ke gua yang lain. Ngumpet di satu pohon kepada pohon yang lain. Kenapa? Kenapa? Karena dia putus hubungan dengan komandannya. As simple as that. Cuman karena putus hubungan dengan komandannya, hidupnya jadi merana. Hidupnya jadi luntang-lantung, hidupnya jadi struggle, hidupnya jadi penuh dengan sengsara. Dan saya mau katakan, padahal Tuhan janji kita akan berjalan dari satu puncak kemuliaan kepada puncak kemuliaan yang lain. Tuhan berjanji kita akan menikmati kasih Tuhan. Tuhan berjanji kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan berjanji kita akan menikmati penyediaan Tuhan. Bayangin kalau dia waktu itu nggak putus hubungan sama komandannya, sejarah menceritakan puluhan ribu tentara Jepang itu pulang ke Jepang. Nggak jadi tawanan loh, pulang ke Jepang. Dan mereka melanjutkan hidup. Ada yang jadi petani, ada yang jadi peternak, ada yang kerja di pabrik. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, banyak orang-orang Jepang, mantan tentara Perang Dunia Kedua itu memiliki posisi yang tinggi dalam perusahaan-perusahaan. Tapi Hiro Onoda enggak. Hidupnya luntang-lantung di dalam hutan. Kenapa? Putus hubungan sama komandannya. Nah, hari ini saya mau kasih 2 poin aja. Makanya kita harus selalu melekat sama Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus selalu melekat sama pemimpin rohani. Hari ini saya mau ngomong dari hati saya ke hati saudara-saudara. Sama seperti saya ngobrol sama Abigail beberapa bulan yang lalu. Tentang hal ini. Nah, kita cepat aja ya. Poin yang pertama, melekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus melekat sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat sama Tuhan? Yohanes 15 ayat 5, jelas banget lo ngomongnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pentingnya kita melekat sama pencipta kita. Karena ini jelas ngomongnya, di luar aku, kamu gak bisa bikin apa-apa. Dan kalau tadi di awal, sudah sempat saya katakan, dunia makin jahat, dunia makin gelap. Dunia memasuki masa yang mereka bilang uncertainty. Nah, waktu kita melekat sama Tuhan,
kita akan mengalami apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Dan saya harap saudara-saudara tidak datang terlambat supaya kita bisa sama-sama baca tuh Mazmur 91. Setiap mau mulai ibadah kita sama-sama baca. Itu isinya janji-janji Tuhan. Bahkan begitu banyak yang perlu diaminkan waktu kita sama-sama baca. Dan salah satunya adalah walaupun 10.000 rebah tapi tidak akan menimpa kita. Itu janji Tuhan. Makanya jangan pernah ngomong, maklumlah dunia lagi sepi, bisnis sepi. Jadi kalau bisnis kita sepi, maklumlah. Itu enggak alkitabiah kata-kata itu. Kenapa? Karena ayatnya ngomong walau 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 rebah di sebelah sisi kiri, atau gimana lah kata-katanya. Tidak akan berdampak sama kita kok. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan itu, statement yang tadi itu enggak benar. Ya karena semuanya lagi sepi, wajarlah kita juga sepi. Ya karena ekonomi lagi enggak bagus, wajarlah kalau kita juga enggak bagus. Itu ngomong ekonomi. Ada yang bilang, ya semuanya lagi flu, wajarlah aku ikut kena flu. Loh gimana sih? Nanti wajarlah semuanya demam berdarah, aku demam berdarah. Loh kok kayaknya hidup orang Kristen gak enak amat. Dunia ngapain ikut-ikut ngapain. Padahal Tuhan bilang kita akan menjadi orang-orang yang menikmati janji-janji Tuhan. Makanya kita mesti ada melekat sama Tuhan. Mazmur 63 ayat 9, kenapa mesti melekat sama Tuhan? Karena waktu kita melekat sama Tuhan, di sini dikatakan apa? Tangan kananmu menopang aku. Menopang itu bicara tentang support. Menopang itu bicara tentang ada dukungan. Keadaan susah, ya itu namanya juga keadaan. Dunia makin susah dan orang-orang di dunia ini makin berlaku tidak baik. Seperti yang tertulis dalam kitab Timotius, di masa-masa akhir orang-orang akan jadi jahat. Ya itu fakta, fakta kehidupan. Tapi apakah karena orang jadi makin jahat, terus hidup kita jadi makin terpuruk? Apa begitu? Enggak dong. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan adanya support, adanya topangan. Apapun yang kita hadapi, enggak usah takut. Kenapa? Karena ada Allah yang membela. Allah yang mensupport kita. Musa, ini ada lagunya kan. Musa ngomong sama Tuhan. Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Nah saya artikan kenapa kita mesti melekat sama Tuhan. Karena waktu kita melekat sama Tuhan, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Jadi kita pergi, Allah gak jauh-jauh dari kita. Ada di sebelah kita. Seneng banget kan? Beberapa hari lalu saya ngobrol sama seorang teman. Saya nggak tahu dengan tentara Indonesia, tapi di Amerika itu ada sebuah kebiasaan, ada sebuah kelompok pelayanan gereja buat negara namanya chaplain. Chaplain itu ditugaskan di banyak bidang, salah satunya di bidang tentara, ada pemadam kebakaran, ada polisi. Nah, pelayanan gereja ini tugasnya untuk doain polisi, pemadam kebakaran sebelum mereka bertugas. Nah kalau tentara, chaplain ini seringkali ikut dikirim ke battlefield, medan perang. Nah waktu dikirim ke medan perang, chaplainnya ini gak cuma satu, tapi satu regu banyak. Kenapa begitu? Karena negara-negara Kristen punya sebuah pemahaman gini. Kalau mereka ngelihat chaplain di medan perang, mereka ada rasa tenang. Kenapa? Karena chaplain itu adalah
cerminan dari hadirat Tuhan. Jadi waktu mereka perang nih, waktu mereka ngeliat musuh, nembak-nembakin, wah mereka mungkin down. Tapi waktu ngelirik sebelah, wih ada chaplain, pakai seragam US Army, tapi ada gambar salibnya. Wah chaplain, ajaib, mereka bisa punya rasa tenang. Bahkan beberapa orang yang udah ketembak mau mati, mereka bukan cari dokter, bukan cari medik, tapi yang mereka cari chaplain untuk mendoakan supaya kalau mereka mati hari itu, jiwanya selamat. Nah, waktu saya dengar cerita itu, sebetulnya itu adalah sebuah gambaran betapa manusia butuh penyertaan Tuhan. Nah kita nggak perlu ngeliat chaplain, ya itu memang orang Amerika bilang begitu. Kita nggak perlu ngeliat chaplain, tapi apapun yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan tetap merasakan Tuhan ada dekat. Segede apapun masalah kita, masalah ekonomi kah, masalah kesehatan, masalah apapun. Tapi waktu kita melekat sama Tuhan, ingat kata kuncinya, melekat sama Tuhan. Kita akan merasa memang ini ada masalah, memang ini ada challenge, ada tantangan. Tapi aku gak usah khawatir, kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan aku. Gitu kan? Jadi kita harus melekat sama Tuhan. Bukan berasa dekat, bukan berasa melekat, tapi harus benar-benar melekat. Karena faktanya gini, orang yang melekat sama Tuhan, dia akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Melekat dengan Tuhan, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Terus kakiku tidak goyah. Jadi waktu ngadepin masalah begitu banyak, enggak gemeteran gitu kan. Waduh, takutan. Kenapa? Karena yang bersama dengan kita lebih besar daripada yang kita hadapi. Saya beneran gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, kuncinya sebelum kita mengakhiri 2024 ini. Kalau beberapa bulan lalu, saya selalu ngomong, kita semua harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua. Every one of us. Semuanya harus punya pengalaman itu. Perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dan kalau saya mau mengutip obrolan saya dengan Abigail lagi. Saya ngomong sama Abigail, dedinya belajar teologi. Walaupun kita mungkin akan hidup bersama selama berpuluh-puluh tahun. Saya mau katakan, gak bisa tuh semua yang saya tahu saya ceritain ke dia. Gak bisa. Gak bisa. Tetapi yang menjadi doa saya pengen anak-anak saya semuanya memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan, waktu kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Pasti. Buat apa belajar teologi, tapi tidak memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi waktu kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, wah, dahsyat ya Tuhan ya. Nah saya pengen saudara ingat itu. Sebagai jemaat Hope, saudara-saudara harus punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau ngomong, poin yang kedua, setiap kita harus melekat sama Tuhan. Jangan menjauh sama Tuhan. Melekat. Udah beberapa kali saya ngomong, sampai mungkin sebagian dari saudara bosan. Melekat sama Tuhan. Saudara percaya kedaulatan Tuhan gak? Tuhan ngatur segalanya kan? Tuhan ngatur langit, bumi dan segala isinya.
planet-planet tuh nggak tabrakan. Itu semua Tuhan yang ngatur. Termasuk hidup kita Tuhan yang ngatur. Nah kalau kita percaya dengan kedaulatan Tuhan, nurut sama Tuhan itu udah paling enak. Saya ini tipe orang yang punya banyak pengen loh. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Punya banyak cita-cita. Abis ini mau ini, abis ini mau ini, abis ini mau ini. Tetapi ada satu masa yang membuat saya berpikir, iya ya, udah paling enak nurut sama Tuhan. Apakah berarti jadi saya tidak punya cita-cita? Apakah berarti saya nggak punya keinginan? Keinginan masih, kan saya manusia, cita-cita masih. Tapi saya ngomong begini, kalau itu bukan maunya Tuhan, saya mau seperti Musa, saya nggak mau lakukan itu. Nah orang Kristen sering bikin salahnya gini, aku mau terus Tuhan disuruh melancarkan segalanya. Sering dengar gak orang doa kayak gitu? Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Lancarkan semuanya Tuhan, sediakan semuanya Tuhan. Nah kalau orang berdoa begitu, coba dengerin baik-baik orang doa begitu. Tuhannya siapa? Tuhannya dia, apa yang ada di atas. Makanya saya kurang suka dengan doa kalau seizin Tuhan. Saya kurang suka. Saya lebih suka kalau kehendakmu. Karena Tuhan Yesus ngajarin berdoa juga gitu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, di bumi di sorga. Terus apa? Jadilah kehendakmu. Jadi kalau kita menyadari ada kedaulatan Tuhan, sebagai manusia kita punya cita-cita, punya keinginan, boleh. Tapi biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Makanya penting banget melekat sama Tuhan. Ada penyertaan, ada support, ada dukungan, ada pemeliharaan. Dan yang berikutnya, waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan ngomong apa? Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang yang melekat sama Tuhan adalah orang yang tahu maunya Tuhan. Tahu maunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan kasih tahu kita. Yang kamu mau itu aku gak suka. Jangan maksa. Ingat, kalau maksa babak belur loh. Kalau maksa nabrak-nabrak babak belur. Bukan cuman babak belur, kita kehilangan kesempatan demi kesempatan. Kita kehilangan waktu yang berharga. Kenapa? Kita maksa Tuhan. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, terus kita melakukan kehendak Tuhan, wah itu enak banget. Kayak khotbahnya Ricky beberapa minggu lalu kan, kalau naik Grab enak kan, enjoy the ride. Jadi nggak usah susah-susah mikir, habis ini lewat mana, nggak usah jantungnya berdegup keras gara-gara ada motor yang nyalip dan sebagainya. Kenapa? Itu udah jadi tanggung jawabnya supir Grab. Nah kalau kita ngerti rahasia itu, kenapa kita tidak tanya Tuhan mau aku ngapain? Tuhan mau aku melakukan apa? Terus kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, ya udah kita numpang Tuhan aja. Nah waktu kita numpang Tuhan, dahsyat. Kita just enjoy the ride. Dan Tuhan akan bawa kita dari satu puncak kemuliaan kepada puncak kemuliaan yang lain. Kalau melekat sama Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita. Ayat ini menjadi barometer saya. Menjadi alat ukur saya. Kalau saya kehilangan sukacita, berarti saya lagi di luar jalannya Tuhan.
Bener gak? Kalau saya kehilangan sukacita, saya lagi ada di luar jalannya Tuhan. Karena Tuhan janji apa? Tuhan melimpahi aku dengan sukacita. Jadi kalau saudara hari-hari ini, saya nggak menghakimi ya. Nggak usah lihat kanan kiri, kita lihat diri kita masing-masing. Setiap kita ada tantangan, ada challenges. Ya Sam ya? Manusia pasti punya tantangan. Manusia pasti punya masalah. Tapi kalau kita kehilangan sukacita, jadi uring-uringan, jadi bete, itu sebuah tanda tanya besar. Kita masih ada dalam jalannya Tuhan apa enggak? Tapi kalau lagi ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi, kita enggak kehilangan sukacita, itu sebuah tanda juga kita sedang berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya mau baca ayatnya dengan lengkap ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dikasih tahu loh. Kalau ada yang ngomong, saya gak pernah dengar suara Tuhan. Nah saya tanya balik, pernah baca Alkitab gak? Banyak orang Kristen ngomong, Pak saya gak pernah dengar suara Tuhan. Kalau ada yang nanya gitu saya tanya balik, pernah baca Alkitab gak? Nah orang kalau mau mendengar suara Tuhan, ya harus sering-sering mendengar, membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tidak mungkin bertolak belakang dengan firman-Nya. Dan berikutnya dia akan melimpahi kita dengan sukacita. Itu poin yang pertama, kita harus melekat sama Tuhan kita. Kembali ke cerita Hiro Onoda tadi, dia hidupnya jadi luntang-lantung gara-gara dia terputus hubungan dengan markas besar di Jepang, tapi dia juga terputus hubungan dengan komandan yang ada di pulau apa tadi? Lubang, ya kan? Karena dia terputus hubungan dengan headquarter di Jepang, terus dia terputus hubungan dengan komandan yang ada di Pulau Lubang, hidupnya jadi luntang-lantung. Nah, lewat cerita itu saya belajar, kita harus melekat sama headquarter kita, headquarter Tuhan kita, tapi kita semua harus juga melekat dengan pemimpin rohani. Karena faktanya banyak orang Kristen mikir yang penting aku dekat sama Tuhan. Tapi saya mau katakan ya, waktu dia tidak punya hubungan yang dekat dengan pemimpin rohaninya, dia akan kehilangan arah Tuhan mau dia apa. Ini kebenaran aja, saya jadi gembalanya saudara. Tapi saya mau katakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya mau ngomong dari hati ke hati. Saya mau ngomong seperti saya ngobrol sama Abigail dan Phoebe. Waktu itu saya belum ngomong sama Phoebe karena memang usianya masih belum dewasa. Tapi saya ngomong sama Ebi, someday kamu akan meninggalkan rumah. Someday kamu akan ada di kota bahkan di negara lain. Cari gereja yang benar, cari pemimpin rohani atau gembala yang benar. Karena itu akan menentukan, sangat menentukan. Bukan cuma kehidupan rohani loh, termasuk kehidupan jasmani. Dan beberapa kali kalau saudara-saudara ingat, saya juga sudah ngomong dalam ibadah raya. Saya bukan manusia sempurna.
Jadi saudara-saudara punya hak tidak suka sama saya. Nah kalau saudara-saudara tidak suka sama saya, tidak cocok sama saya mau katakan, saudara-saudara boleh cari gembala yang lain. Pindah gereja, boleh. Karena saya ngalamin pentingnya melekat sama Tuhan dan pentingnya digembalakan. Nah kalau saudara merasa tidak cocok sama saya, ini ya saya mau ngomong dari hati saya terbuka. Buat saya pribadi, it is okay saudara cari gereja lain, beneran. Karena punya gembala itu sangat amat penting. Di Alkitab ada satu ayat yang cukup panjang, bahkan salah satu ayat yang terpanjang di Alkitab. Ini saya bukan gila hormat ya, jadi jangan diartiin gitu. Saya mau sampaikan ayat ini yang mungkin jarang dibaca atau jarang dikhotbahin bahkan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Seorang pemimpin rohani, seorang gembala, itu bertanggung jawab atas jiwanya yang digembalakan. Saya mungkin gak pernah ngomong ini, tapi berkali-kali dalam hidup saya ngimpi sebagian dari saudara punya masalah. Saya bukan cuma ngimpi, tiba-tiba ingat, oh si ini kok tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Terus apa yang saya lakukan? Saya doain. Saudara gak tahu kan? Saya doain. Karena saya tahu ayat ini, seorang pemimpin berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya. Jadi saudara-saudara, jangan pandang rendah tanggung jawab seorang pemimpin rohani. Saya kembali ke cerita Abby ya. Saya ngomong sama Abigail, Abby, you have to find a good church. You have to meet a good pastor. Tapi kalau satu hari kelak kamu nggak cocok dengan gembala itu. Ini saya ngomong sama anak saya. Saya ngomong sama dia. Kalau satu hari kelak kamu nggak cocok sama dia, jangan pernah ngelawan, jangan pernah membujuk orang-orang lain untuk melawan dia. Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh merasa itu udah gak cocok, pamit baik-baik, keluar baik-baik. Jadi ngomong gitu ya Bi? Kenapa? Ayatnya itu banyak. Saya gak tergila-gila dihormati ya. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara gak suka sama saya punya hati yang cukup besar untuk saudara lebih baik cari gembala yang lain. Gak apa-apa, beneran. Bahkan pernah ada orang yang ngomong terus terang sama saya. Terus dia bilang, "Koh, saya pamit ya. Saya doain, saya rilis, saya lepas dia." Dan sampai sekarang hubungannya masih baik. I am okay with that. Kenapa? Ingat, kita harus punya hubungan yang baik sama gembala kita, sama pemimpin rohani kita. Kenapa? Karena ya mereka itu yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Dan saudara, kalau saudara bukan jemaat di Hope Church, terus saudara dengar khotbah ini, terus saudara merasa, iya ya, atau kalau saudara jemaat Hope Church pun sekalipun ya, saudara pengen, udahlah aku udah gak cocok sama Pastor Nathan. Beneran loh,
lebih baik saudara pamit baik-baik, saudara cari gembala yang lebih baik dari saya. Dan saya mau katakan, di luar sana banyak gembala yang lebih baik dari saya. Jadi saya ngomong terus terang. Di luar sana banyak gembala yang lebih baik dari saya. Kenapa kita harus mentaati dan tunduk kepada mereka? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kita sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Supaya apa? Supaya mereka melakukannya dengan gembira. Ini ayat Alkitab loh. Karena waktu kita taat, tunduk sama pemimpin kita, dan mereka akan menjaga jiwa kita dengan gembira. Nah, kalau mereka melakukannya dengan keluh kesah, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi gembala hatinya sakit nih, ini ada jemaat yang nyakitin terus, gak nurut, gak taat, tapi karena dia tahu tugasnya untuk selalu mendoakan, dia doainya dengan berat hati, bukan dengan sukacita. Kalau dia doainya dengan berat hati, ayatnya jelas ngomong apa? Hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sekali lagi saya ngomong ini, bukan minta dihormatin, bukan minta disembah-sembah. Tapi ini adalah salah satu kunci supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Melekat sama Tuhan, melekat sama pemimpin rohani. Dan seperti nasihat saya kepada Abigail anak kami, saya pun menasihati saudara. Kalau saudara merasa tidak cocok dengan saya, gak apa-apa, beneran gak apa-apa. Karena apa? Hubungan baik kita dengan gembala sangat menentukan hidup kita. Terakhir saya mau tutup, sorry agak lama khotbahnya hari ini. Sejak 3 Oktober 2024 yang lalu, penanggalan Yahudi adalah 5785. 23 Oktober yang lalu, kita merayakan ulang tahun Hope yang ke-8. Dan di situ sudah saya jelaskan, manusia itu belajar angka pertama kali dari Alkitab. Kenapa begitu? Karena Tuhan ngajarin hari pertama Allah menciptakan ini. Hari kedua Allah menciptakan ini. Jadi angka itu pertama kali ada di Alkitab. Jadi waktu kita merayakan ulang tahun yang ke-8, kita menggunakan tema new. Kenapa? Karena angka 8 bicara tentang musim yang baru. Satu paket hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Tuhan menciptakan. Hari ke-7 Tuhan memberkati. Hari ke-8 new beginning, new season. Jadi waktu itu saya udah jelasin kan kenapa ulang tahun yang ke-8 temanya new. Nah, setiap angka di kebudayaan Yahudi itu punya arti yang luar biasa. Luar biasa. Nah, waktu kita masuk tahun Yahudi 5785, kita lihat angka belakangnya aja. Angka 5 di pengertian orang Yahudi dipanggil atau disebut hey. Ada yang nulisnya hey, ada yang nulisnya hey, ada yang nulisnya heh. Dan luar biasa, arti dari kata hey atau heh ini, bahasa Inggrisnya adalah grace atau kasih karunia atau anugerah. Terjemahan lainnya bicara tentang power, terjemahan lainnya juga bicara tentang strength, kekuatan. Nah, waktu saya dapatkan ini beberapa minggu yang lalu, saya kaget. Karena sejak 3 Oktober 2024, kita masuk 5785, yang angka 5 bicara tentang grace, bicara kasih karunia, bicara anugerah. Kalau kita ngelihat angka 5785, angka 5-nya ada berapa? Ada berapa?
ada 2. Dan saya mau katakan, kita sedang memasuki masa di mana Tuhan akan memberikan double grace. Dan saya mau katakan, hanya orang yang percaya yang akan mengalami. Sekali lagi, hanya orang yang percaya yang akan mengalami. Yuk kita beri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Engkau punya janji-janji yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Dan hari ini Engkau memberikan rahasia-Mu di mana kami harus melekat sama Tuhan. Karena waktu kami melekat sama Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan mengarahkan kami, Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Engkau yang memberitahukan kepada kami kemana kami harus melangkah. Hari ini kami diingatkan akan kedaulatan Tuhan. Kalau kami sadar Engkau yang berdaulat atas hidup ini, kami mau ikut sama Tuhan. Kami mau nurut sama Tuhan. Kami gak mau memaksakan kehendak kami. Apapun yang menjadi kerinduan kami, cita-cita kami, keinginan kami mau ucapkan itu dalam doa-doa kami. Tetapi kami juga mau tutup doa-doa kami dengan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik. Kehendak-Mu yang terbaik. Kehendak-Mu yang terbaik. Ajar setiap kami untuk tahu rahasia ini Tuhan. Waktu kami tahu kehendak Tuhan dan kami taat dan setia akan kehendak Tuhan, Engkau akan memberitahukan kepada kami jalan-jalan kehidupan dan Engkau akan melimpahi kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengajar kami hari ini untuk boleh melekat erat dengan pemimpin rohani kami. Aku sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Kalau mungkin ada 1 atau 2 yang pernah aku sakiti, baik secara aku tidak sadari maupun aku sadari, berkati mereka Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku, berkati mereka Tuhan. Biar mereka juga bisa menemukan gembala yang lebih baik, gereja yang lebih baik, supaya hidup mereka boleh menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil komitmen untuk tetap taat dan setia untuk melayani bersama di Hope Church. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Engkau akan bawa Hope Church semakin naik. Kami akan boleh semakin jadi berkat buat banyak orang. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kami akan menjadi penuai-penuai jiwa. Di masa ini Tuhan, di mana sedang terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami mau terlibat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, aku berdoa Tuhan, tilik mereka, lawat mereka, dan Kau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang susah, Engkau juga hiburkan mereka. Kalau ada yang susah, kalau ada yang patah semangat, Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, Kau berkati. Yang sudah melayani hari ini Engkau berkati. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita, mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus berkati.